binaan di bulan Ramadan menghadirkan kepada kita semua perubahan-perubahan akhlak, amal soleh yang lebih baik dan tentu saja mudah-mudahan itu semuanya berujung pada derajat takwa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan berkenaan dengan itu, Alhamdulillah di hari ketujuh bulan Syawal ini kita akan memasuki kajian perdana ya, kajian perdana Bumi Mengaji setelah rehat 1 bulan di bulan Ramadan. Kemarin kami tidak menyelenggarakan kajian karena Masya Allah di kota masing-masing setiap ikhwah mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan di kota secara offline di kota ataupun di domisilinya masing-masing. Alhamdulillah untuk malam hari ini kajian perdana ini di bulan Syawal ini bertemakan Ramadan Pembawa Perubahan yang insya Allah akan disampaikan oleh salah satu guru kita tercinta yakni Al Ustadz Haris Abu Nova Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sudah hadir bersama kita. Untuk itu tanpa berpanjang kalam kami langsung persilakan saja kepada Ustazuna menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Assalamualaikum barakallah, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Terkhusus ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah yang besar seperti Ramadan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuannya, ya, menetapkan atau mensyariatkan Ramadan sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan itu targetnya bukanlah kita menyelesaikan ibadah, bukan menyelesaikan puasa yang kita tidak ada bolongnya, ya, atau menyelesaikan taraweh setiap malamnya. Akan tetapi puncak dari tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa, menahan lapar, menahan haus, dan apa saja bisa membatalkan puasa, ya, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perubahan yang kita rasakan dalam hidup kita. Apakah perubahan hatinya kita? Apakah perubahan sikapnya kita? Apakah perubahan lisannya kita? Apakah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita? Nah, ketika kita mendapatkan ada perubahan yang terjadi pada diri kita sebelum kita melewati bulan Ramadan dengan setelah kita melewati bulan Ramadan, maka disitulah ya seseorang diharapkan tujuan Allah Subhanahu wa taala melatih dan mendidik dia. Di bulan selama sebulan penuh itu menjadi orang yang sukses. Namun, masalah yang sering terjadi. Ya, dan ini terjadinya berulang-ulang. Ada di antara kita hari ini sudah berpuasa 20 kali. Ada di antara kita yang sudah berpuasa 30 kali. Ada di antara kita yang sudah berpuasa mungkin 50 kali. Ya, yang umurnya sudah di atas 50-an tahun, 60-an tahun, pasti dia sudah melewati puasa itu sudah sekian puluh kali. Ya, nah apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan yang sering terjadi, Ramadan kita rajin beribadah. Setelahnya kembali seperti dulu. Ya, seakan-akan ya kita beribadah kepada Ramadan itu sendiri. Ya, kita bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak ada beda, ya, antara ibadahnya kita di bulan Ramadan dengan ibadah kita di bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar, ya, mencatat
apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, sama seperti Allah mencatat dan melihat, ya, dan mendengar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka sebagian para ulama mengatakan, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah hidup selama-lamanya. Wa man kana ya'budu Ramadan, dan siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan tersebut akan pergi. Ramadan tersebut telah hilang. Ya, oleh karena itu, teman-teman semuanya, ya, Ramadan itu kondisi setelah Ramadan dia tidak lagi fokus ibadah seperti dia di bulan Ramadan, menunjukkan Ramadan itu hanya lewat di tubuh, tidak masuk ke dalam hati seseorang. Ya, dan ada ucapan yang sangat indah dari seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, bukan iman itu dengan angan-angan, tetapi apa yang menetap dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Ya, cintanya kita dengan Ramadan, cintanya kita dengan Allah, cintanya kita dengan Islam, cintanya kita dengan ketaatan, itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar tulisan-tulisan yang indah. Ya, bukan hanya rangkaian kalimat-kalimat yang menyentuh. Akan tetapi sesuatu yang menetap dalam hati, yang terpatri dalam kolbu yang paling dalam, dan kemudian dibuktikan oleh amalan. Jadi ukuran iman itu bukan perasaan. Ukuran iman itu bukan indahnya momen Ramadan. Akan tetapi, ya, ada kelanjutan setelahnya. Ya, ada hari-hari yang indah. Seperti kita rasakan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Ada tangisan yang tidak lepas, ya, dari wajah kita. Ya, ada ucapan-ucapan yang indah dari mulut kita. Ada sedekah yang tidak berhenti. Ada kebajikan yang tidak memudar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, tanda diterimanya, ya, kebaikan adalah adanya kebaikan setelahnya. Jadi kita sudah dididik oleh Allah selama 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Tentunya dengan apa kita dididik? Kita dididik untuk beribadah kepadanya. Kita dididik untuk membaca Al-Quran. Kita dididik untuk sholat malam. Kita dididik dengan hal-hal yang baik. Maka setelah kita keluar dari tempat pendidikan, kondisi seseorang itu akan lebih baik atau menjadi tidak lebih baik. Ya, maka tentunya ketika dia sukses dididik selama 1 bulan lamanya, maka tentunya efeknya tersebut ketika dia keluar dari tempat pendidikan tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Fa idza faraghta fansab." Ketika kau selesai melakukan sebuah kebajikan, maka lakukanlah kebajikan yang lainnya. Sebagaimana kejahatan, kejelekan akan melahirkan kejelekan-kejelekan yang lainnya, demikian juga kebaikan-kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Nah, kalau seandainya setelah bulan Ramadan, teman-teman semuanya, ibadah turun drastis, sholat malam sudah hilang. Jangankan sholat malam, sholat sunnah fajar 2 rakaat juga hilang. Kemudian kembali bermaksiat. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah itu belum berbekas dalam hati kita. Ya, oleh karena itu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadikan Ramadan itu adalah bulan yang mengubah kondisi dan keadaan kita. Ya, mengubah akhlaknya kita, mengubah perangainya kita, merubah ibadahnya kita, merubah fokusnya kita, dan orientasinya kita kepada akhirat. Iya, kesemangatan kita kepada akhirat itu melebihi daripada kesemangatan kita kepada dunia setelah kita melewati bulan Ramadan. Nah, kalau seandainya ini yang kita dapatkan, insya Allah ada tanda-tanda keberhasilan kita di bulan Ramadan tersebut. Sehingga di sini, orang-orang yang mereka tidak merubah kondisi dan keadaannya setelah bulan Ramadan, maka ada satu hal yang cukup menapar kita semuanya. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya,
Kata Nabi SAW, rubbas sa'imin. Berapa banyak orang yang mereka berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Subhanallah, betul. Dia tidak makan dan tidak minum. Jadi semenjak terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia tidak makan dan minum. Iya. Tetapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tidak bertambah, takwanya tidak bertambah. Ini menunjukkan apa? Kerugian yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bahwasanya amalan yang dilakukan selama ini adalah amalan yang itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, ada seseorang yang dia menjahit baju. Ya, dia menjahit sesuatu lah, baju atau yang semisalnya. Selesai dia menjahit, semuanya selesai. Kemudian dia sendiri yang mencabut benang-benangnya dari satu persatu. Sampai hilang semuanya. Atau orang yang sudah membangun sebuah istana yang megah. Ketika istana itu tinggal untuk dia tempati. Dengan susah payah dia membangun istana tadi. Kemudian dia yang menghancurkan istana yang telah dia bangun. Dihancurkan bata-batanya. Dia perobohkan pintunya. Dia robohkan tiangnya. Demikianlah ibarat. Orang-orang yang mereka sudah merasakan nikmat dan puncaknya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya itu lebih mudah untuk tersentuh, lebih mudah untuk menangis. Ketika dia tidak sholat malam, ketika dia tidak baca Quran, dia merasa seperti sudah berbuat dosa. Ini kan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan kemudian dia menghancurkan nikmat tersebut. Itulah kondisi orang-orang yang mereka di bulan Ramadan semangat beribadah dan kemudian di luar bulan Ramadan dia meninggalkan ibadah itu semuanya. Dan juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan kepada kita untuk banyak beramal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk beramal yang paling terbaik. Dan amalan paling terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amalan yang terus menerus dilakukan oleh seseorang. Dia istiqomah melakukan amalan tersebut. Ya, istiqomah. Walaupun amalan itu sedikit kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini dinukilkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Jika engkau melihat seseorang setelah Ramadan tetap dalam keburukan, maka itu tanda ia termasuk orang yang merugi. Saya baca ulang. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, jika engkau melihat seseorang setelah Ramadan tetap dalam keburukan, maka itu tanda termasuk orang yang merugi. Sebelum Ramadan, mohon maaf, dia masih merokok. Setelah Ramadan, dia lanjutkan rokoknya. Sebelum Ramadan, dia suka berghibah. Selesai bulan Ramadan, dia tetap masih berghibah. Sebelum Ramadan, dia lalai dengan dunianya. Dan tidak peduli dengan kehidupan akhiratnya. Setelah bulan Ramadan, maka kesibukan itu terus-menerus menghampirinya. Dia sama seperti kondisi seperti sebelum bulan Ramadan. Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, maka ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Di seseorang ketika dia tidak lagi fokus dengan ibadah di bulan Ramadan, bukan sekedar kehilangan pahala, tapi kehilangan kesempatan untuk diampuni. Kehilangan momentum perubahan. Nah, kalau seandainya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu setelah bulan Ramadan, kondisi kita tidak berubah, kapan kita akan berubah? Apakah kita berubah ketika kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam liang lahat? Apakah kita berubah ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah? Apakah kita berubah ketika Allah menimbang amalan kita? Apakah kita akan berubah ketika Allah telah memasukkan kita ke dalam nerakanya? Maka tidak akan bermanfaat lagi.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak yang kau miliki. Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi apa yang kita persiapkan hari ini di dunia, ya apa yang kita bekali hari ini di dunia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan amalan soleh itulah yang akan bermanfaat kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Ya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat realita di masyarakat atau kita melihat diri kita sendiri, kita berkaca pada diri kita sendiri. Tidak semua orang maksimal di Ramadan. Ada yang masih bermaksiat, ada yang lalai, ada yang bahkan tidak berubah sama sekali. Ya, perlu kita ketahui. Kalau memang seandainya itu yang sudah kita alami hari ini, 7 hari setelah kita berlebaran, ingat, bukan berarti kita tidak bisa berubah. Bukan berarti kita tidak bisa berhenti. Bukan berarti kita harus menunggu sampai datang Ramadan tahun depan. Pintu taubat itu masih terbuka. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Memanggil saya dan memanggil antum semuanya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa di rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu sampai datang bulan Ramadan untuk kita menyadari apa yang telah kita lakukan selama 7 hari ini setelah selesai bulan Ramadan. Ya, kita harus bangkit kembali. Semangat itu harus kita munculkan kembali. Ya, ketenangan hati itu harus kembali kita bentuk. Tentunya dengan kita membawa amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita bawa di luar bulan Ramadan itu sendiri. Ya, kemudian di sini saya nukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, seorang mukmin, ya, ketika dia melihat dosanya, itu seperti gunung yang menimpanya. Nah, ketika selesai bulan Ramadan, kita mendapatkan diri dan kondisi kita seperti ini, benci dengan dosa, benci dengan maksiat. Iya, dosa itu sesuatu yang sangat menakutkan, dosa itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati kita. Ketika kita terjatuh dalam dosa, berarti di sini ada manfaat dan ada ya efek dari puasa itu sendiri. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan agar kita bisa selalu istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah tidak berada di bulan Ramadan. Yang pertama, taubatnya kita adalah taubat yang jujur. Ya, kita meninggalkan dosa, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang muncul dari kejujuran, maka itu akan lebih berbekas. Sesuatu yang muncul daripada keikhlasan, itu akan lebih abadi. Iya. Ada satu kisah, walaupun bentuknya ya tidak persis seperti bukan bagian dari pembahasan yang kita bahas. Akan tetapi dari kisah ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya sebuah keikhlasan itu ya dia itu tidaklah sesuatu yang cepat, tetapi dia berbekas. Pada saat itu di zaman Imam Malik rahimahullah banyak orang-orang menulis kitab Muwatta. Ya, banyak orang menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Dan para ulama yang lain juga menulis kitab Muwatta seperti yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Kemudian orang-orang berkata, wahai Imam, banyak orang menulis Muwatta seperti yang kau menulis. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, menukilkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa, wa amma ma yanfa'u nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di lautan, walaupun jumlahnya itu banyak, maka dia akan hilang begitu saja.
Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun sesuatu yang itu bermanfaat untuk manusia, maka itu akan abadi. Nah, demikian juga amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan, amalan yang dilakukan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan ya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekadar mengikuti momen-momen yang indah, bukan hanya sekedar melihat orang beribadah kita juga rajin beribadah. Ya, tetapi karena ketika tujuannya karena Allah, maka kan sama kondisinya dia di bulan Syawal seperti bulan Ramadan. Di bulan Dzulqa'dah sama seperti di bulan Ramadan. Di bulan Dzulhijjah sama seperti bulan Ramadan. Dan di bulan Muharram sama seperti bulan Ramadan. Sampai datang bulan Sya'ban dan kemudian masuk bulan Ramadan, kondisinya itu sama. Kita bisa bayangkan teman-teman semuanya. Bagaimana indahnya kehidupan kita. Ya, ketika hatinya kita, kondisinya kita seperti 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana indahnya hidup kita. Maka sebagian para ulama salaf mereka pernah berkata, kalau seandainya indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala seperti kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surganya Allah itu sungguhlah sangat indah. Indah sekali surganya Allah. Ketika mereka berbicara tentang surga, mereka tidak hanya berbicara tentang bidadari. Tidak hanya bicara tentang istana yang terbuat dari emas. Tapi ketika mereka berbicara tentang surga, mereka berbicara tentang bagaimana ketenangan hati seseorang ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, inilah sesuatu yang harus kita usahakan, teman-teman. Karena apapun kenikmatan yang kita dapatkan, yang itu berupa hanya kembali kepada fisiknya kita, kembali kepada jisimnya kita, kembali kepada badannya kita, tanpa menyentuh hati kita, maka itu kesenangan yang akan membosankan. Kesenangan yang akan menjenuhkan. Makanya surga, ketika Allah berbicara tentang surga, Allah tidak berbicara tentang kenikmatan yang ada di dalam surga saja berupa fisik. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ketenangan hati. Di mana dicabut segala bentuk kebencian-kebencian yang ada dalam hati kita. Maka kita akan betah tinggal dalam surga. Yang kita tidak akan pernah mati-mati. Ya. Ini semuanya teman-teman. Saya ulangi kembali dan saya tegaskan kembali. Adalah ya ibadah yang itu dibangun di atas keikhlasan. Dia akan berbuah dan dia akan tumbuh dan dia akan berkembang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah sampai selesainya Ramadan. Tapi Allah memerintahkan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita menyembah Allah? Sampai dikumandangkan takbir di malam Ramadan, di malam Lebaran? Tidak. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, di dalam syariat ini tidak ingin memberatkan kita. Ya, Allah tidak ingin membebani kita dengan berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Allah mensyariatkan kepada kita berpuasa selama 1 bulan. Supaya ini menjadi bekal 11 bulan setelahnya. Baik. Kemudian yang kedua, langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan, kita mulai dari amalan yang kecil. Ya, amalan-amalan yang itu telah menenteramkan dan menyejukkan jiwa kita di bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan. Karena manusia ini ketika dia meninggalkan sekali, 2 kali, 3 kali, maka disitulah dia akan menganggap itu hal yang biasa.
Ketika dia menganggap itu hal yang biasa, padahal itu besar dalam dalam syariat Allah, maka dia akan menyepelekan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini teman-teman. Kita ingat ya, seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, ketika kita tidak baca Quran, ya di bulan Ramadan, itu kan rasanya seperti kita berbuat dosa. Rasanya kita seperti meninggalkan sebuah kewajiban yang besar. Ada yang kurang dalam hidup kita. Ya, ada yang kurang dalam hidup kita. Nah, kemudian, teman-teman, setelah melewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari bulan Ramadan, setelah kita lewati hari-hari tersebut, kemudian kita nggak baca Quran lagi. Kita nggak baca Quran. Apakah perasaan hati kita sama seperti perasaan hati kita di akhir bulan Ramadan tadi? Tidak membaca Quran sama seperti seakan-akan saya berbuat dosa. Hati kita sudah mulai berkata, ya baca Quran kan nggak wajib. Ya baca Quran itu cuma anjuran. Yang wajib baca Quran itu adalah ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, pikiran seperti ini kan nggak pernah kita terfikirkan di 10 akhir bulan Ramadan kan. Kita juga tahu membaca Quran itu bukan kewajiban. Nggak wajib baca Quran. Ya, akan tetapi kita merasa kita sudah berbuat dosa. Padahal jasadnya jasad yang sama, orangnya orang yang sama, tapi perasaannya yang berbeda. Kenapa teman-teman? Karena di hari-hari itu hati kita bersih, hati kita suci. Iya, nah dari sekarang hari setelah 7 hari bulan Ramadan, itu hal yang biasa karena apa? Karena momen yang paling penting bagi kita yang kita harus menjaganya, momen malam pertama Lebaran, momen hari pertama Lebaran, momen hari kedua Lebaran, momen hari ketiga Lebaran. Itu adalah penentu yang sangat penting. Baik. Nah, kalau seandainya di hari pertama Lebaran kita sudah meninggalkan membaca Quran, momen Lebaran kedua kita momen meninggalkan baca Quran juga, Lebaran yang ketiga kita juga sudah meninggalkan baca Quran, maka ketika masuk hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, akan semakin berat untuk kita kembali membaca Quran tadi. Maka setiap tahun kita akan berulang-ulang terus kondisi dan keadaan kita. Kita sudah melewati Ramadan sekian puluh kali, ya, yang keindahan bulan Ramadan tersebut dengan ibadah hanya sekedar memori-memori yang berulang setahun sekali. Ya, kita harus menunggu lagi momen itu kalau Allah panjangkan umur kita di Lebaran di Ramadan 2027 nanti. Kenapa teman-teman semuanya? Karena di Lebaran pertama, Lebaran kedua, Lebaran ketiga seperti disebutkan tadi, kita meninggalkan membaca Al-Quran, meninggalkan sholat malam, meninggalkan melakukan ketaatan. Itulah hati manusia cepat sekali berubah. Maka paksakan. Walaupun misalnya di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 2 juz. Di 10 akhir bulan Ramadan, maka karena mungkin kesibukan di hari Lebaran, banyak tamu atau lain sebagainya, berziarah, lain sebagainya, maka paksa. Walaupun baca Qurannya hanya 1 lembar, 1 halaman, atau 2 halaman. Ya, maka ketika nanti kesibukannya sudah hilang, dari Lebaran kedua kita masih baca Quran, Lebaran ketiga kita masih baca Quran, Lebaran keempat kita masih baca Quran, maka insya Allah, ya ketika semua kembali normal, kembali, ya sudah habis masa Lebarannya, Al-Quran itu terus akan kita baca. Perasaan kita sama seperti kita tidak membaca Quran di 10 akhir bulan Ramadan. Begitu juga dengan sholat malamnya. Walaupun di 10 akhir Ramadan misalnya dia sholat malam cari yang bacanya 1 juz. Ya, dan kalau bisa setiap 2 rakaat 1 juz. 4 juz dia sholat dalam 1 malam. Ya. Nah, di awal Ramadan, di awal Lebaran, walaupun mungkin dia nggak sampai panjangnya sholat seperti itu, minimal dia ada sholat malamnya lah, apa 2 rakaat, apa 4 rakaat, apa 6 rakaat, atau berapa yang dia mampu sholat. Ya mungkin karena kecapean, keletihan, kesafar, dan sebagainya. Maka ketika nanti momen itu sudah kembali normal, maka sholat malam itu terus akan menjadi ibadahnya dia sampai dia bertemu dengan Ramadan setelahnya. Atau sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit.
Kemudian selanjutnya, teman-teman semuanya, mindsetnya kita. Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan saya menyerahkan diri saya seluruhnya kepada Allah. Ya, maka bulan-bulan yang lain ya sudah saya sibuk dengan urusan saya. Nanti bulan Ramadan lagi saya mulai fokus lagi kepada Allah. Maka ini adalah mindset yang salah. Kita khawatir ini mindset datang dari syaitan. Kenapa demikian? Karena kita telah berjanji berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk Allah. Jadi untuk Allah itu bukan hanya di awal bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Tapi hidup kita seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya untuk Allah. Nah, ketika ini terpatri dalam diri kita, teman-teman semuanya, maka insya Allah kita terus akan menjadi orang yang baik. Kita terus menjadi orang yang haus dengan ketaatan. Coba perhatikan para salaf kita terdahulu. Ya, 6 bulan. Selesai bulan Ramadan. Walaupun Ramadan itu telah hilang. Ramadan itu telah pergi dari mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Apa yang mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan selesai Ramadan? Agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai 6 bulan mereka berdoa agar amalannya diterima oleh Allah. 6 bulan setelahnya, ya, mereka berdoa agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Jadi hidup mereka selama 11 bulan itu ada hubungannya dengan Ramadan. Ya, apakah meminta berdoa agar amalnya diterima ataukah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan? Ini menunjukkan ya ada bekas pada diri mereka dari ibadah yang mereka lakukan. Ya, sehingga ada satu ucapan yang indah di sini disebutkan ya oleh Yahya bin Mu'ad rahimahullah taala. Teman-teman semuanya, agar kita bisa selalu istiqomah berbuat kebaikan, menunda-nunda tobatlah dosa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ya, dan sebagian para ulama, mereka menyebutkan seseorang itu bukan hanya bertobat dari dosa berupa maksiat, berupa zina, berupa khomer, ya, berupa ghibah, tapi di antara bentuk dosa, sebagian ulama juga mengatakan adalah ketika Allah memberikan taufik kepadanya dan hidayah kepadanya, dan Allah telah memberikan kepadanya nikmatnya beribadah kepadanya, dan kemudian dia meninggalkan ketaatan tersebut. Dia meninggalkan kenikmatan tadi. Maka dikhawatirkan itulah dosa itu sendiri. Yang dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dia sesali. Karena itu sebuah nikmat yang harus kita jaga. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, kau menambah nikmat tersebut. Tapi kalau seandainya engkau mengkufuri nikmatku, azabku sungguhlah sangat pedih. Di nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar finansial, tapi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika Allah mudahkan kita dan Allah menanamkan rasa lezatnya ibadah kita kepadanya. Ya, dan kemudian kita meninggalkan itu semuanya, teman-teman. Maka kita khawatir telah bentuk dari maksiat yang harus kita bertaubat. Dan jangan menunggu di bulan Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan yang akan datang itu masih sangat jauh dari kita. Ya. Kemudian setelahnya, teman-teman, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, ya jauhi dosa, jauhi maksiat. Karena dosa dan maksiat itu akan menitik satu noda hitam dalam kalbu kita. Ya, yang kemudian dia akan melahirkan dosa dan maksiat yang lainnya. Dalam sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fitnah itu akan datang kepada hati seseorang itu bagaikan anyaman tikar sedikit demi sedikit. Dan ketika dia menerima fitnah tersebut, ya, dia masuk terperosok ke dalam fitnah, dosa dan maksiat tadi, maka Allah akan menitik satu noda hitam dalam hatinya. Ya, sedikit demi sedikit, yang kemudian hatinya itu penuh dengan kegelapan. Nah, ketika kondisi hatinya seperti itu, kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Dia sudah tidak tahu lagi mana perkara yang ma'ruf. Dia sudah tidak tahu lagi mana perkara yang baik. Dan juga dia tidak lagi mengingkari kemungkaran. Ya, dan dia jenjang itu sedikit demi sedikit, teman-teman. Sedikit demi sedikit. Nah, ketika kita sudah merasakan, ketika noda hitam itu sudah memenuhi hati kita, maka kita tidak rindu lagi untuk baca Quran. Kita sudah tidak rindu lagi untuk sholat malam. Kita tidak rindu lagi untuk menuntut ilmu. Kita sudah tidak rindu lagi untuk sholat sunnah. Kita sudah tidak keinginan lagi untuk bersedekah. Maka lisan kita akan kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kaki kita akan kita gunakan berjalan untuk melakukan yang dimurkai oleh Allah. Tangan kita ini akan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Berat bagi tangan kita, kaki kita, lisan kita untuk diajak berbuat kebaikan dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Dan yang kedua, dosa itu akan melahirkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga akan melahirkan dosa yang keempat. Karena namanya dosa itu tidak akan berhenti di satu titik. Dia terus akan berkembang. Ibaratnya seperti kanker yang menjalar dalam tubuh seseorang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ada sesuatu dalam hati mereka, kebencian kepada Yusuf, hasad kepada Nabi Yusuf, kemudian apa yang ada dalam hati itu mereka ungkapkan dengan lisan mereka. Uqtulu Yusuf awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf. Atau kita buang dia ke sebuah tempat. Agar pandangan bapak kita hanya kepada kita, dan setelahnya nanti kita bertobat dan kita menjadi orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Ya, ketika mereka berbuat dosa dan maksiat dengan dalih nanti kita bertobat, apakah mereka bertobat? Mereka nggak bertobat, teman-teman semuanya. Justru melahirkan dosa yang lainnya. Apa dosa yang lainnya? Ya, mereka datang menjumpai bapaknya, membawa baju kebohongan. Ya, membawa baju kedustaan. Mereka mengatakan bahwasanya Yusuf ini sudah diterkam oleh serigala. Ya, berapa dosa yang mereka buat? Mendolimi serigala, menuduh serigala berbuat sesuatu yang serigala berlepas diri darinya. Ya, bersandiwara, pura-pura nangis. Nah, kalau seandainya itu bisa terjadi dari orang-orang yang dididik oleh para nabi, dididik oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka punya saudara juga nabi, dan mereka hidup di zaman kenabian, bagaimana lagi dengan kondisi dan keadaan kita? Ya, maka dengannya akan berefeklah dosa itu pada diri kita sendiri dengan Allah, kita dengan istri kita dengan anak-anak kita. Tidak ada ketenangan dalam hidup kita, dalam berumah tangga. Kita dengan teman kerjanya kita. Dan itu seperti ini dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tidaklah orang yang berdua saling bermusuh-musuhan, kecuali ada satu di antara mereka yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak mereka satu orang berbuat maksiat. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya, dosa itu tidak akan menenangkan hati kita. Dosa tidak akan menenteramkan jiwa kita. Dosa itu akan menyakitkan dan menyempitkan hidup kita. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, seseorang diazab oleh Allah
atau Allah menghadap pelaku dosa di muka bumi ini dengan cara ya dia melakukan dosa dan maksiat dalam kondisi dia sudah tidak merasakan lagi dosa, nikmatnya dosa tadi. Ya, tetapi dia melakukan dosa tadi hanya sekedar untuk mengisi kekosongan hatinya. Hanya sekedar itu. Di awal mungkin dia minum khamar, dia merasakan lezatnya khamar yang dia minum. Iya. Atau dia berzina, dia merasakan lezatnya zina yang dia lakukan. Atau apa saja dari bentuk dosa. Maka Allah akan mengazab dia dari dosa yang dilakukan tadi. Ya, untuk dia sudah tidak lagi merasakan khamar, lezatnya khamar itu. Dia sudah tidak lagi merasakan lezatnya zina itu. Ya, tetapi hanya untuk mengisi waktunya yang kosong. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, syaitan itu memiliki dua senjata. Senjata yang pertama was-was, senjata yang kedua adalah khannas. Apa itu was-was? Was-was itu adalah syaitan membisiki manusia dan menampakkan kepada manusia akan indahnya dosa, akan lezatnya maksiat. Nah, ketika dia sudah berhasil mengajak manusia untuk berbuat dosa, mengajak manusia untuk berbuat maksiat, maka syaitan itu khannas. Khannas itu artinya dia pergi. Disitulah kita menyesal. Bisa kita ketok-tepok jidatnya kita, ya aduh, kenapa saya berbuat dosa ini? Kenapa saya berbuat maksiat ini? Karena yang menghiasi-hiasi dosa itu sudah pergi. Setelah 2 hari datang lagi dia, digoda lagi kita dengan goda yang sama. Dengan cara yang sama. Dengan bentuk bisikan yang sama. Dan kemudian kita menyesal lagi. Sampai kapan teman-teman? Sampai kapan kita akan terus diperbudak oleh syaitan dengan dosanya? Apakah dari semenjak kita nggak punya jenggot, kita nggak ada putihnya, sampai jenggot kita putih semuanya, kondisi kita masih terperangkap oleh syaitan? Kita khawatir kalau kita nggak berhenti hari ini, kita nggak berhenti hari ini, kita khawatir kita akan menjadi ya pendengar khutbahnya iblis di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala langsung dari mulutnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran khutbah yang sangat mengerikan. Ketika penghuni surga sudah masuk dalam surga, penghuni neraka juga sudah masuk dalam neraka. Kemudian Allah memberikan kepada iblis kesempatan untuk menyampaikan kepada pengikutnya. Ya, dan iblis berkata, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Dan aku juga telah berjanji kepada kalian dan aku telah menyelisih janjiku. Ya, dan tidaklah aku kecuali hanya mengajak kalian saja. Tapi kalian tetap mengikutiku. Maka hari ini kata iblis, seperti Allah ikatkan dalam Quran, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Allah ceritakan ayat ini dalam Al-Quran, teks khutbahnya iblis. Maka cukup kita mendengarkan itu dari Allah. Jangan sampai kita mendengar itu nanti langsung dari mulutnya iblis. Dan tanda-tanda orang-orang nanti akan mendengar dari langsung dari mulutnya iblis, kita khawatir. Dari bentuk tandanya adalah dia nggak pernah kapok. Ya, iblis mendatanginya, menggoda dia untuk berbuat dosa, menghiasi-hiasi dia dengan maksiat. Kemudian iblis itu pergi dan kemudian di situ dia menyesal. Kemudian datang lagi 2 hari ke depan setelahnya iblis. Dia melakukan lagi dengan dosa yang sama. Terus menerus. Dari umur dia sampai 20-an. Sampai hari ini 40, 50, 60. Masih dengan dosa dan maksiat. Maka teman-teman semuanya. Ya, kalau kondisi kita seperti ini. Maka Ramadan itu akan menjadi hanya sekedar momen-momen indah. Hanya cerita tentang cerita kemarin. Minggu yang lalu. Sebulan yang lalu saya di bulan Ramadan. Masya Allah tenang sekali saya. Ya, itu hanya sekedar momen-momen yang indah. Dalam hidup kita. Makanya Allah tidak menginginkan itu hanya sekedar momen yang indah. Hanya di bulan Ramadan. Allah menginginkan itu berlanjut. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir teman-teman semuanya.
Di antara hal-hal yang bisa membantu kita agar kita bisa istiqomah ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan, untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita, Allah menolong kita, ya, agar kita bisa selalu istiqomah di atas kebajikan, istiqomah di atas ketaatan. Dan kita tidak akan mampu untuk beribadah kecuali taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling suci, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, di dalam sholat. Kondisinya beliau sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk beribadah yang baik kepadamu, ya, dan untuk bisa mudah untuk bersyukur kepadamu, untuk bisa menyebut namamu, beribadah kebaik kepadamu, dan bisa bersyukur kepadamu. Ini doa yang seorang nabi kesehariannya itu terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita ya harus lebih semangat lagi berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah merasakan bagaimana indahnya Ramadan, ya Allah. Aku telah merasakan lezatnya dekat denganmu, ya Allah. Maka jangan jangan engkau haramkan itu dariku, ya Allah. Mudahkan bagiku, ya Allah. Ya, bantu aku, ya Allah, untuk selalu bisa patuh dan taat kepadamu, ya Allah. Dan jauhkanlah dariku segala hal-hal yang akan menghalangi antara diriku dengan engkau, wahai Rabbku. Kita butuh selalu berdoa kepada Allah. Ya, selalu minta kepadanya. Ya, karena dengan kekuatan doalah, di situ kita akan dimudahkan oleh Allah. Bisa selalu istiqomah di jalan kebaikan tersebut. Makanya setelah bulan Ramadan, apakah Allah Subhanahu wa taala menghentikan atau Allah tidak mensyariatkan apapun kepada kita? Tidak, teman-teman. Di malam Ramadan, di malam Lebaran kita disuruh bertakbir. Ya, ingat ada Allah. Besoknya kita disuruh apa? Disuruh untuk sholat Id. Dan kemudian kita mendengar dari khutbah agar manusia tidak lalai. Terus diingatkan. Ya, kemudian ada puasa khusus di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan 6 hari kita berpuasa di bulan Syawal itu sama seperti kita puasa setahun penuh lamanya. Jadi walaupun kita nggak berpuasa lagi di bulan Ramadan full penuh, kita hanya melakukan 6 hari saja, maka sama seperti kita puasa selama setahun penuh. Apa ini maksudnya? Maksudnya di sini sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi di ibadah lain, di bulan-bulan lain juga ada ibadah-ibadah yang lain. Agar engkau selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesaat pun engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Dan mungkin dari waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya Baik. sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak memberi oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Baik, wa barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, sekian jazakallahu khairan atas pemaparan materi, penyemangat sekaligus juga pengingat kepada kita semua yang hadir, khususnya di Jamaah Bumiku Mengaji, di eh, di kajian perdana bulan Syawal Bumiku Mengaji. Dan insya Allah ada beberapa menit, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustazuna, untuk forum tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan
Pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan secara langsung, secara interaktif melalui aplikasi Zoom meeting ini dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Insya Allah nanti oleh panitia akan dibantu di unmute atau diaktifkan mikrofonnya. Silakan jemaah untuk menyampaikan eh, pertanyaan pada malam hari ini. Baik, sebentar Ana cek dulu di chat. eh, Silakan jemaah bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menyampaikan secara langsung pertanyaannya, eh, ataupun juga melalui chatbox di Zoom meeting ini. Tafadhol. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Umu Zainab, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika ingin bayar puasa Ramadan, tapi Ya, itu suara Anda jelas nggak, Ustaz? jelas-jelas. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bangun sahur itu gimana, Ustaz? Apa puasanya sah, Ustaz? Tapi Anda udah niatin dari malam sebelum tidur itu. Tapi kadang bangunnya kebablasan Ustaz. Jadi anak enggak bangun sahur itu puasanya sah nggak Ustaz ya? Jazakallah Baik, khair barakallah fiik, Ustaz. ya barakallahu fiik. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwasanya sahur itu bukan syarat sahnya puasa. Ya, bukan pula rukunnya puasa itu sendiri. Tetapi sahur itu adalah sunnah di antara sunnah yang mesti seseorang semangat untuk mengerjakannya karena itulah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga sebagai bentuk memudahkan agar seseorang itu tidak terlalu berat ketika dia melakukan ibadah puasanya. Sampai-sampai disebutkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengakhirkan sahur yang mendekati beliau waktu sholat subuhnya. Dan inilah sebagai contoh dari Nabi kita agar seseorang ketika dia mengerjakan puasa, ya mungkin dia mulai laparnya itu mungkin jam 2 siang. Ya, dia hanya menahan hanya beberapa jam saja. Ya sebagai bentuk kemudahan, ini sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia tidak makan sahur ya dan kemudian dia ingin berbuka misalnya karena dia tidak sanggup, kalau itu puasa sunnah atau puasa menggantikan puasa, maka tidak ada masalah dia berbuka, dia gantikan di hari yang lainnya. Tapi kalau seandainya posisinya dia di bulan Ramadan, dia posisi di bulan Ramadan, dan kemudian dia tidak makan sahur, maka ini bukan alasan untuk bolehnya berbuka puasa. Dengan dalih, saya nggak makan sahur. Ya pertama, tidak makan sahur itu bukan kewajiban, bukan pula syarat sahnya puasa. Baik, Allah Ta'ala alam, bisawab. Barakallahu fikum. Ustaz satu lagi boleh? Nah, silakan. Iya Ustaz, kan kodarullah posisi anak itu kan di sini sedang bekerja Ustaz. Nah Ya, itu ketika Ramadan itu anak itu sholat tarawihnya itu malam Ustadz sekitar jam 4-an gitu Ustadz setelah tidur karena kalau misalkan karena selesai kerjanya itu hampir sampai jam setengah 11 atau sampai jam 11 gitu ya Ustadz ya. Nah itu ya. karena kadang kalau mau melaksanakan sholat tarawih itu kayak udah rasa capek banget gitu Ustadz. Jadi kalau mau mengerjakannya malam apa tidak apa-apa Ustadz? Baik, nah, jadi salat taraweh itu juga namanya salat malam, juga nama lainnya adalah salat tahajud, juga nama lainnya adalah salat witir. Dan waktu salat taraweh, salat tahajud, salat malam, salat witir, itu sebagian ulama mengatakan dari selesai salat isya sampai dikumandangkannya adzan subuh. Ya, jadi kalau misalnya di sebuah daerah adzan subuhnya, adzan subuh, adzan keduanya, misalnya adalah jam 5 subuh,
kemudian jam 4-nya dia sholat, maka tidak ada masalah. Ya, dia misalnya sholat tarawehnya jam 4 subuh, dia sholat sendiri, ya tidak ada masalah. Karena itu waktunya masih dalam waktu sholat malam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari Ustaz Zuna Haris atas pertanyaan dari Ummu Zainab. Berikutnya pertanyaan yang disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah boleh fidyah dibayarkan dengan uang apabila seseorang menerima orang yang menerima apabila seseorang menerima orang yang bayar fidyah karena kebutuhan darurat, apakah boleh dipakai untuk berobat? Demikian Ustaz pertanyaan. Baik, secara hukum asal, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fidyah itu adalah makanan yang harus dikeluarkan. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sok dari tamar, satu sok dari syair. Ya, atau satu sok dari kurma atau satu sok dari tepung. Karena memang di Mekah atau di Madinah di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, makanan pokok mereka adalah kurma ataukah gandum. Maka kalau kita di Indonesia makanan pokok adalah beras, maka beras yang kita keluarkan. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beras, ada uang, ya. Tapi bersama dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih uang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada satu kaidah disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia keluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amran ila akhadha ayyasaruhuma illam yakun ithma. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhadapkan kepada beliau dua perkara, kecuali ya beliau akan memilih di antara dua perkara tersebut yang paling mudahnya. Selama dua perkara tersebut bukan perkara yang haram. Nah, kalau seandainya dua perkara tersebut adalah perkara yang haram, maka Nabi adalah orang yang menjauhi dari perkara yang haram tadi. Nah, dengan kaidah ini kita pakai. Sekarang, mana yang lebih mudah bagi kita? Mengeluarkan zakat fitrah. Bawa beras sekian kilo, sekian karung, kemudian kita bawa ke masjid, kemudian dibagi-bagi, atau memberikan uang, mana lebih mudah? La syak wala raib. Memberikan uang itu akan lebih mudah. Tidak repot. Kita bisa transfer, ya berapapun kita bisa transfer. Nggak perlu beli sana, kirim lagi, dan lain sebagainya. Betul tidak? Memberikan uang lebih mudah. Tapi bersama dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih ya menjadikan zakat fitrah itu berupa uang. Padahal itu yang paling mudahnya. Iya, paham ya sisi pendalilannya? Kalau saya ulangi kembali, Nabi kalau ada dua perkara, maka Nabi akan memilih yang paling mudah di antara dua perkara tersebut selama itu bukan perkara yang haram. Selama bukan perkara yang haram. Nah sekarang kita sudah mengatakan tadi memberikan uang itu jauh lebih mudah daripada kita berikan makanan pokok. Jauh lebih mudah. Tetapi bersama dengan itu adanya uang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak memilih menggunakan uang untuk membagikan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, ya di sana ada zakat yang berupa zakat mal. Nah kalau seandainya zakat fitrah juga itu diberikan dengan uang, maka apa bedanya dengan zakat mal? Makanya di sana ada zakat mal, ada zakat fitrah. Untuk apa? Untuk membedakan. Ya, membedakan bentuknya, membedakan waktunya, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya memang zakat itu juga dikeluarkan uang, zakat fitrah yang ada bedanya dengan zakat harta. Taib. Nah, yang ketiga, kalau seandainya misalnya seseorang mengirimkan uang, ya, seseorang mengirimkan uang kepada misalnya teman-teman yang tinggal di Dubai atau tinggal di Abu Dhabi atau tinggal di Amerika atau di mana, ya, yang sulit dia mencari orang-orang yang bisa menerima zakat fitrah. Ya, akhirnya dia mentransfer uang kepada saudaranya di negeri dia tinggal di Indonesia misalnya. Ini saya punya uang, tolong berikan beras ya. Dia nanti berasnya ini, nah tolong kamu bayarkan zakat fitrahnya saya. Ya nggak ada masalah. Taib. Namun di sana memang ada sebagian para ulama yang lain mengatakan kalau memang seandainya memang ada maslahat besar di sana,
Ya, dia butuh uang dan lain sebagainya. Ya, beras pun mungkin dia sudah ada diberikan oleh orang lain. Ya, maka dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini tidak ada masalah untuk diberikan uang. Ya, dan dia juga tidak ada masalah untuk dijual beras tadi ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nggak ada masalah. Baik, Allahu taala alam. Namun secara hukum asal ya zakat fitrah itu berupa dengan kebutuhan pokok. Nah, Allahu alam. Baik. Mohon izin Ustaz, ini ada satu pertanyaan terakhir. Boleh Ustaz? Nah, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya dari jamaah, salah satu jamaah akhwat di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau saat azan berkumandang, baru saja berkumandang, azan dimulai, kita segerakan minum obat. Apakah puasa kita sah? Demikian Ustaz pertanyaan. Syukran jazakallahu khairan. Baik. Ini azan apa nih? Azan subuh atau azan untuk buka puasa? Subuh. Baru Oh, azan mungkin subuh. ini yang dimaksud itu baru eh, sahur, kemudian azan Oh, itu. berkumandang, segerakan minum obat begitu Ustaz barangkali. Oh, gitu. Nah, di sana ada hadis dari Nabi SAW. Inna Bilalan yu'adun bil-lail. Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Maka makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Umi Maktub mengumandangkan azan. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sahih. Ya, jadi Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk makan dan minum atau apa saja, obat kah, apapun namanya. Taib. Dan kemudian berhentinya kapan? Berhentinya ketika akan dikumandangkan adzan. Allahu Akbar. Berhenti di situ. Dia berhentinya bukan ketika la ilaha illallah. Berhentinya di awal adzan, bukan di akhir azan. Taib. Ya, kemudian juga firman Allah dalam ayatnya sampai nampak kepadanya benang berwarna merah di atas benang berwarna putih, benang berwarna hitam. Taib. Antara benang berwarna putih dengan benang berwarna hitam. Sampai nampak, maksudnya sampai fajar. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasannya kalau seandainya makanan masih ada di tanganmu dan kemudian adzan mengumandangkan adzan, maka makanlah. Maka ini sebagian ulama mengatakan hadisnya lah tidak sahih. Tapi sebagian ulama, kalaupun mereka mengatakan, kalaupun seandainya hadis ini sahih, itu maksudnya dalam momen-momen yang lainnya. Ya maksudnya kita lagi makan, ya kemudian dikumandangkan adzan maghrib, ya udah makan aja dulu. Nanti selesai makan, kamu pergi sholat. Ya bukan ketika fokus di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sendiri sudah datang hadis yang sangat jelas, yang sangat gamblang dari Nabi SAW. Maka dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Maktum mengumandangkan adzan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan perdana kajian di bulan Syawal ini. Sebelum dipungkas atau diakhiri, kami ingin informasikan pada seluruh jemaah sebelum ditutup kajian ini, mohon tidak beranjak ataupun juga tidak live dari Zoom meeting ini karena ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Kecuali mungkin kami akan prioritaskan kepada Ustadz dipersilahkan untuk Baik, istirahat mungkin saja karena untuk menjaga baik, kondisi Ustadz yang sedang safar. Namun baik, sebelum baik. eh, bubar ataupun sebelum kiaman di pertemuan Zoom ini meeting ini kami perkenankan Ustadz untuk menyampaikan akhir kalam atau nasihat kepada kami di pertemuan malam hari ini. Silakan Ustadz. Taib, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya umur kita adalah rahasia yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua akan dipanggil dan kita menunggu waktu pemanggilan tersebut. Bisa terjadi malam ini, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang jelas, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hari ini mereka telah berpindah dari dalam dunia ke alam barzakh dan kemudian dia melihat bagaimana kegelapan dalam kuburnya. Ya, tidak ada yang mereka sesali kecuali karena mereka menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ya, mereka tidak rindu dengan keluarga mereka di rumah. Mereka bukan rindu dengan makanan yang biasa mereka santap. Mereka bukan rindu untuk berpergian ke sebuah tempat yang dulunya mereka sering kunjungi.
Tapi yang mereka harapkan adalah diberikan kesempatan oleh Allah agar bisa hidup kembali ke dunia dan beramal soleh. Jadi mimpinya mereka adalah hidup kita hari ini. Ya, cita-cita mereka adalah waktu yang masih kita miliki hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita berada di kondisi itu, teman-teman semuanya, sebelum kita semuanya menyesal, sebelum kita semua kembali kepada Allah, maka pergunakanlah sebaik mungkin waktu tersebut. Ya, terlebih kita baru saja merasakan indahnya bulan Ramadan. Kita baru merasakan lezatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita semangat kembali. Kita hidupkan kembali suasana tersebut. Lebaran sudah selesai. Ya, namun pertanggungjawaban kita masih terus akan menunggu kita sampai datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik, Amin ya menjadi Allah. muslim yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim yang selalu patuh dan taat kepadanya. Wallahu taala alam bisawab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Tapi saya tutup dan juga saya mohon izin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada Oke, Ustazuna Haris Abdul Ghafal, Hafizahullah baik. Ta'ala yang telah menyempatkan untuk menyampaikan ilmu pada malam hari ini. Barakallahu Baik, fiik Pak Ustaz, Nazim. selamat